Halo semuanya, hari ini kita akan menjelaskan tentang masyarakat madani, mulai dari pengertian masyarakat madani dan juga ciri-ciri masyarakat madani. Sebelum kita memasuki topik pembahasan tentang masyarakat madani, izinkan kita berdua untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Siti Aulia Fitrianti. Nama saya Ahmad Yadil Sukri. Nah, dalam masyarakat madani ini kita memiliki dua topik pembahasan. Yang pertama, masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing. Yang pertama ada dasar negara, yang kedua ada persatuan negara, yang ketiga ada sistem negara, dan yang keempat ada tujuan negara. Nah, untuk topik yang kedua, dalam peradaban dunia pendidikan juga membutuhkan masyarakat yang madani. Apa saja peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih masyarakat madani. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh Rizal. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani atau civil society merupakan bagian masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Masyarakat madani seringkali diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu konsep berwayuh wajah. Ahli filsafat Petrus mengungkapkan bahwa masyarakat madani bisa diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam memaknai kehidupan. Asal mula kata madani yaitu dari bahasa Inggris yang artinya beradab atau berbudaya. Menurut Munawir tahun 1997, menurutnya masyarakat madani itu berasal dari bahasa Arab. Kata madani berasal dari kata madana yang artinya mendiami, membangun, atau tinggal. Namun berubah lagi menjadi madani yang berarti orang kota, beradab, dan orang sipil. Dengan begitu, bisa kita simpulkan bahwa kata madani dalam bahasa Arab memiliki banyak arti. Ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama itu ada menjunjung tinggi nilai. Masyarakat madani identik dengan sifatnya yang beradab. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai dan norma serta hukum yang mereka topang. Semua itu mereka pegang dengan ilmu, iman, dan juga teknologi. Hal tersebut berarti masyarakat madani memiliki kehidupan yang berdasarkan aturan yang sudah berlaku, mulai dari nilai, hukum, norma, dan lainnya. Ketaatan mereka didasarkan pada iman, ilmu, dan teknologi yang sudah mereka pelajari. Kemudian dikembangkan dengan kekuatan iman serta keyakinan mereka terhadap Sang Pencipta. Yang kedua itu mempunyai peradaban yang tinggi. Sebagai manusia yang mempunyai keyakinan serta keimanan yang kuat kepada Tuhan Sang Pencipta, masyarakat madani sudah membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab, di mana mereka memiliki adab yang baik dan bertata krama. Selain itu, mereka juga mempunyai tata krama kepada sesama manusia serta Tuhannya. Yang ketiga, memprioritaskan kesederajatan serta transparansi. Ciri selanjutnya yaitu masyarakat madani menilai bahwa status mereka itu semuanya sama, entah itu perempuan maupun laki-laki. Keterbukaan atau transparansi itu artinya mereka akan menjalani kehidupan dengan sikap yang jujur dan tidak memerlukan adanya hal-hal yang harus ditutupi. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan rasa saling percaya antara satu anggota dengan anggota yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat ini memiliki nuansa yang demokratis, di mana demokratisasi mereka dapat diciptakan dengan adanya lembaga swadaya masyarakat, partai politik, pers yang bebas, dan juga toleransi. Mengapa bisa seperti itu? Karena dalam masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik sosial yang rasional, di mana anggota masyarakat secara eksplisit dan jelas menciptakan demokrasi. Jadi, masyarakat madani hanya dapat dijamin oleh negara yang menganut sistem demokrasi, seperti halnya Indonesia. Yang keempat, ruang publik yang bebas. Ruang publik yang bebas biasanya juga disebut sebagai free public sphere.
Ini merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat untuk mempunyai hak serta kewajiban warga negara, di mana mereka memiliki akses penuh dalam berbagai kegiatan politik, berserikat, dan juga bekerja sama menyampaikan pendapat yang berbeda, dan juga berkumpul serta mendapatkan informasi secara luas. Yang kelima, supremasi hukum. Dalam KBBI, supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi di dalam hukum yang berarti bahwa ada jaminan terciptanya keadilan yang bisa diwujudkan. Hal ini bisa terjadi apabila sebuah negara menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan yang dimaksud dapat terwujud jika hukum yang ada diberlakukan secara netral. Ini artinya tidak ada pengecualian untuk mendapatkan suatu kebenaran atas nama hukum. Dan yang terakhir ada keadilan sosial. Keadilan sosial atau disebut juga social justice adalah sebuah keseimbangan dan juga pembagian yang proporsional antara hak serta kewajiban suatu warga negara dan negara itu sendiri, di mana hal itu meliputi aspek kehidupan. Artinya, warga negara mempunyai hak serta kewajiban atas negaranya. Begitu juga negara. Mereka juga mempunyai hak serta kewajiban atas warganya. Ada tujuan masyarakat madani. Tujuan utama dari masyarakat madani adalah menciptakan sebuah masyarakat yang demokratis, partisipatif, terbuka, dan berkeadaban tinggi. Dalam masyarakat madani, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama serta terlibat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ini merupakan beberapa tujuan dari masyarakat madani. Yang pertama, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan dan pembangunan masyarakat. Yang kedua, membangun kerjasama dan toleransi antar masyarakat yang berbeda etnis, agama, dan budaya. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Yang keempat, membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah serta antar masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Yang keenam, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan keadilan sosial dan memperedam segala bentuk diskriminasi. Ya, ada prinsip masyarakat madani. Yang pertama, partisipasi aktif, yaitu masyarakat madani harus berpartisipasi aktif dalam membangun dan mempertahankan suatu masyarakat yang demokratis. Ini dapat mencakup partisipasi dalam pemilihan, kampanye, dan aksi sosial. Yang kedua, ada transparansi. Prinsip ini menekankan bahwa institut publik dan swasta harus terbuka dan jujur dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan tindakan. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu institusi publik dan swasta harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus mempertanggungjawabkan jika mereka melanggar hak-hak masyarakat. Yang keempat, ada keterlibatan sipil. Prinsip ini menekankan bahwa masyarakat harus terlibat dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan harus memperjuangkan hak-hak mereka secara damai. Yang kelima, ada kemandirian. Prinsip ini menekankan bahwa masyarakat harus mempunyai kemampuan untuk mengelola diri mereka sendiri dan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan mereka. Yang keenam, ada toleransi. Masyarakat harus toleran terhadap perbedaan dan harus menghormati hak asasi manusia setiap individu, terlepas dari agama, ras, jenis kelamin, atau orientasi seksual mereka. Dan yang terakhir, ada keadilan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan memperlakukan yang sama bagi semua orang dalam bermasyarakat. Masyarakat harus memperjuangkan hak-hak mereka sendiri serta hak-hak orang lain yang kurang beruntung dan terpinggirkan. Fungsi dasar negara masyarakat madani. Sebagai pedoman atau landasan hukum bagi negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap rakyat, masyarakat madani harus memahami dan menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Implementasinya yaitu yang pertama ada menghargai dan memelihara kedaulatan negara. Yang kedua, memelihara kesatuan dan persatuan nasional. Yang ketiga, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Yang kelima,
melindungi seluruh rakyat dari ancaman kekerasan dan terorisme. Yang keenam, menjamin kebebasan dan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat. Yang ketujuh, mendorong partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan sosial dan politik negara. Fungsi Persatuan Masyarakat Madani: menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Masyarakat madani harus turut serta dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui berbagai cara, seperti menghargai perbedaan dan membangun toleransi serta menghindari tindakan yang dapat memecah belah bangsa. Implementasinya itu yang pertama ada menciptakan rasa kebersamaan dan persaudaraan antar warga negara. Yang kedua, memperkuat hubungan antar bangsa dalam kerangka persahabatan dan kerjasama. Yang ketiga, menjaga perdamaian dan stabilitas nasional. Yang keempat, menghormati keanekaragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Yang kelima, memperkuat hubungan antar wilayah dalam kerangka kesatuan dan persatuan negara. Yang terakhir ada mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan nasional, kegiatan sosial dan politik yang memperkuat persatuan dan kesatuan negara. Yang selanjutnya ada fungsi sistem negara masyarakat madani. Sistem mekanisme untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan negara. Masyarakat madani harus memahami dan terlibat dalam proses pemerintahan, baik melalui partisipasi dalam pemilihan umum maupun pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Implementasinya, yang pertama itu ada fungsi legislasi. Fungsi legislasi masyarakat madani ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap pembuatan undang-undang dan peraturan yang ada di negara tersebut. Mereka juga harus menghormati dan mematuhi undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, ada fungsi eksekutif. Masyarakat madani juga diharapkan dapat mengambil peran dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Mereka bisa melakukan aksi-aksi positif dan memotivasi masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Yang terakhir, ada fungsi yudikatif. Masyarakat madani harus menghargai dan mematuhi putusan pengadilan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang selanjutnya ada fungsi tujuan negara masyarakat madani sebagai arah atau sasaran dari negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Masyarakat madani harus mendukung tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kedaulatan negara. Dalam memahami melaksanakan fungsi-fungsi dari masing-masing unsur negara, masyarakat madani dapat berperan serta dalam pembangunan dan menjaga kehidupan berdemokrasi yang baik di negara mereka. Implementasinya yang pertama ada tujuan sosial. Tujuan sosial ini diharapkan masyarakat madani mampu membentuk sebuah masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan menghargai keragaman. Mereka juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam program-program yang ditawarkan oleh pemerintah. Yang kedua, ada tujuan politik. Masyarakat madani harus mampu membangun sebuah sistem politik yang demokratis dan transparan. Mereka diharapkan dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memberikan suara yang tepat. Yang ketiga, ada tujuan ekonomi. Masyarakat madani dapat mengembangkan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai topik yang kedua, yaitu peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang merata pada seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat seperti rasa kebersamaan yang diciptakan masyarakat madani, tidak egois dan selalu ada rasa saling tolong-menolong. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
Dan yang terakhir, melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja sesuai bidangnya. Dalam masyarakat yang beradab, tentunya perlindungan terhadap yang lemah ada dengan jika yang lemah tertindas, itu artinya telah melanggar hak asasi manusia, maka hukum yang tegas diperlukan. Sekian presentasi dari kita, kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.